Pernah nggak sih Anda mikir, apa ya yang sebenarnya beda dari cara orang kaya mandang uang? Ternyata ini bukan soal seberapa banyak nol di rekening mereka, tapi soal satu perubahan pola pikir yang fundamental banget, yaitu melihat uang bukan sebagai tujuan akhir, tapi cuma sebagai alat. Nah, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia intinya. Kalimat ini kedengarannya simple ya. Banyak orang kerja keras buat uang, tapi orang kaya bikin uang kerja buat mereka. Coba deh direnungin. Ini tuh paradoks yang jadi pembeda utama. Mari kita bedah lebih dalam. Oke, kita mulai dari sini ya. Di balik satu kalimat tadi, sebenarnya ada dua filosofi keuangan yang beda banget. Dua jalan yang benar-benar bakal ngebawa kita ke tujuan finansial yang ampun jauhnya kayak langit dan bumi. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi, kita menukar waktu dan tenaga kita, satu-satunya hal yang nggak bisa kita beli lagi demi uang. Di sisi lain, kita fokus membangun sebuah sistem di mana uang itu sendiri yang kita suruh kerja keras buat menghasilkan lebih banyak uang. Beda banget kan? Oke, pertama kita bahas dulu pendekatan yang mungkin paling kita kenal. Pola pikir yang kayaknya ya normal-normal aja, karena mungkin ini yang diajarin ke sebagian besar dari kita sejak kecil. Kalau kita dihadapkan sama pertanyaan ini, gimana ya caranya biar dapat duit lebih banyak? Pola pikir yang umum biasanya ngasih jawaban yang lurus-lurus aja. Tapi sayangnya, jawaban itu ada batasannya. Logikanya kan gini, kerja lebih giat, lembur lebih sering, ya dapat gaji lebih gede. Masuk akal kan? Tentu, tapi coba deh perhatiin langkah ketiga. Disinilah letak masalahnya. Pertanyaan paling pentingnya, uang tambahan itu larinya kemana? Nah, seringnya uang tambahan itu langsung kesedot ke pengeluaran konsumtif, buat beli gadget baru, buat upgrade gaya hidup, ya pokoknya buat hal-hal yang nilainya terus turun. Dan hasilnya apa? Ya kita balik lagi ke titik nol, terjebak di lingkaran yang sama, harus kerja lebih keras lagi buat kenaikan gaji berikutnya. Capek kan? Nah, sekarang kita pindah ke sisi seberangnya, pola pikir orang kaya. Ini bukan lagi soal kerja lebih keras, tapi soal kerja lebih cerdas. Semuanya dimulai dari pertanyaan yang juga sama sekali berbeda. Gimana caranya supaya uang ini bisa kerja buat saya? Pertanyaan sederhana ini benar-benar mengubah segalanya. Uang itu bukan lagi cuma sesuatu buat dibelanjain, tapi jadi kayak pasukan atau karyawan yang bisa kita perintah buat cari teman-teman yang lain. Jadi tujuannya itu satu, membangun sebuah mesin uang. Bayangin aja, Anda punya sistem yang terus-terusan menghasilkan pendapatan buat Anda, bahkan pas Anda lagi tidur atau liburan. Keren kan? Jadi, alih-alih dihabiskan, uangnya itu dipekerjakan. Mungkin dengan cara memulai bisnis kecil-kecilan, atau diinvestasikan ke saham, atau beli aset kayak properti yang bisa disewain. Tujuannya cuma satu, menciptakan keran-keran pendapatan baru yang ngalir terus. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang lebih nyata ya. Coba bayangin, ada dua orang, sebut saja Budi dan Ani. Dua-duanya sama-sama baru dapat bonus akhir tahun, 10 juta rupiah. Angkanya sama persis ya, masing-masing pegang uang 10 juta rupiah. Uangnya sama, tapi karena cara mikir mereka beda, hasil akhirnya nanti bakal kayak langit dan bumi. Nah, si Budi dengan pola pikir umum, langsung pakai uangnya buat beli gadget terbaru yang udah lama dia incar. Kesenangan sesaat. Sementara Ani, dia ngelihat 10 juta itu sebagai bibit, jadi dia putuskan buat menanam bibit itu dengan memulai usaha kecil. Dan coba lihat apa yang terjadi setelah beberapa bulan. Gadget si Budi nilainya pasti turun kan? Namanya juga barang elektronik. Sementara usaha kecil si Ani mungkin awalnya pelan, tapi lama-lama mulai jalan, dan di bulan ke-6, usahanya mulai menghasilkan pendapatan rutin. Kecil, tapi konsisten. Satu jalan nilainya turun, jalan satunya lagi nilainya justru bertumbuh. Jadi, poin utamanya di sini apa? Ternyata bukan tentang seberapa besar bonus yang Anda dapatkan, bukan soal 10 jutanya, tapi tentang kualitas pertanyaan yang Anda ajukan ke diri sendiri setiap kali Anda pegang uang. Ini adalah sebuah kesadaran yang penting banget. Kunci buat ngubah nasib finansial kita itu ternyata bukan nunggu gaji jadi 2 digit atau dapat warisan, bukan itu. Kuncinya ada di sini, di dalam kepala kita. Kekayaan itu dimulai dari cara kita berpikir soal uang. Titik. Mengubah cara pandang kita adalah langkah pertama dan yang paling fundamental dari semuanya. Jadi, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Lain kali sebelum Anda mau spend uang, coba berhenti sebentar. Tarik nafas dan tanyakan ini ke diri sendiri. Apakah uang ini cuma bakal habis? Atau uang ini bakal kerja buat saya dan menghasilkan lebih banyak uang?
Jawaban Anda atas pertanyaan ini, itulah yang akan menentukan masa depan finansial Anda.